Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin dokter dan teman-teman sekalian, saya Muhammad Faham Samundo, residen semester 3 urologi, izin membacakan Campbell reading hari ini dengan judul Surgical and Radiographic Anatomy of the Adrenals. Sebagai pendahuluan, pada bab ini kita akan mengetahui keunikan dari embriologi, anatomi, dan peran kelenjar adrenal dalam homeostasis, namun lebih banyak dibahas mengenai pemeriksaan radiologi dan posisi anatominya. Beberapa hormon yang dihasilkan dari kelenjar adrenal diantaranya mineralocorticoid, glucocorticoid, sex steroid hormon, dan juga katekolamin. Slide. Eh, Kelenjar adrenal terletak di rongga retroperitoneal, kira-kira setinggi koste ke-11 dan atau 12, di mana kelenjar adrenal kanan terletak lebih atas, lebih superior dibanding yang kiri. Sementara kelenjar adrenal yang sebelah kiri terletak pada setinggi ruang lumbar yang pertama. Kelenjar ini diliputi oleh lemak perirenal yang kemudian nanti dibungkus lagi oleh fascia gerota. Untuk dimensi dari kelenjar adrenal memiliki lebar 2-3 cm dengan panjang 4-6 cm dan berat rata-rata sekitar 5 gram dengan rasio antara 2-6 gram, di mana tidak ada perbedaan pada jenis kelamin laki-laki maupun wanita. Slide. Di sini kita dapat melihat gambaran dari adrenal sebelah kiri setelah menyibak peritoneum dan juga menyingkirkan lemak perirenal dan aorta. Bisa dilihat batas-batas yang ada. Slide. Dari arah dari daerah dorsolateral, adrenal berbatasan dengan bagian dari krus diafragma. Untuk kelenjar adrenal sebelah kanan terlihat dari karakteristik yang berbentuk triangular, kemudian berbatasan dengan hepar di sisi anterolateral, berbatasan dengan duodenum pada sisi anteromedial, dan di sisi medialnya berbatasan dengan vena cava inferior. Kemudian di sisi posterior berbatasan dengan musculus psoas. Untuk kelenjar adrenal kiri bentuknya lebih seperti bulan sabit, kemudian tidak sempurna berada di atas polus ginjal, tapi dia lebih ke sisi medial dari polus superior ginjal. Perbatasan yang penting di sisi anterior berbatasan dengan fasa-fasa dari limpa dan juga pankreas. Di sisi medial berbatasan langsung dengan aorta, dan di sisi posterior berbatasan dengan musculus psoas. Sehingga penting bagi kita untuk melakukan pendekatan pembedahan, memperhatikan organ-organ yang ada di sekitarnya seperti hepar, vena cava inferior, kemudian vaskularisasi dari limpa dan juga pankreas. Ya, slide. Nah, ini adalah penampang aksial dari struktur adrenal. Kita bisa melihat di sini yang adrenal kanan berbatasan langsung dengan vena cava inferior, dengan hepar, dan juga posisinya lebih superior, lebih terletak di superior dari ginjal dibandingkan dengan yang sebelah kiri, dia lebih cenderung ke medial dari ginjal dan berdekatan dengan pankreas serta vaskularisasi dari limpa. Ya, slide. Untuk vaskularisasi dan juga persarafan dari adrenal, vaskularisasinya sedikit banyak berbeda antara adrenal kanan dengan kiri. Sumber-sumber arteri dapat dibagi menjadi 3 asal arteri. Pertama, arteri superior adrenal, ini berasal dari arteri phrenicus inferior. Namun pada beberapa populasi yang tidak banyak bisa juga ditemukan berasal dari aorta, dari aksis celiac, dan juga dari arteri intercostalis. Kemudian untuk arteri adrenal medialis, ini kebanyakan berasal dari aorta langsung, namun juga bisa ditemukan berasal dari arteri phrenicus inferior dan arteri renalis. Kemudian untuk arteri adrenal inferior, ini berasal langsung dari arteri renalis. Terdapat 3 pola distribusi vaskuler pada kelenjar adrenal, yaitu kapsular, sinusoidal, dan medular, yang nanti berperan juga dalam kontrol dari produksi hormon di masing-masing zona
pada adrenal. Kemudian medula memiliki dua suplai perdarahan yang penting untuk pengaturan katekolamin. Vena keluar dari kelenjar adrenal pada sisi anteromedial. Kemudian untuk persarafan, yang penting adalah persarafan preganglion pada sel di medula, yaitu sel kromafin yang nanti berperan dalam produksi katekolamin, di mana preganglion serabut simpatik preganglion ini berasal dari spinal torakal dan lumbar, kemudian dia akan melewati kapsula dan ada yang langsung masuk ke medula ke sel-sel kromafin. Slide. Ini adalah gambaran pembuluh darah. Kita bisa lihat pada kelenjar adrenal kanan, pembuluh darah vena terutama itu berasal langsung dari vena cava inferior. Kemudian baik pada kelenjar adrenal kanan maupun kiri, ketiganya mempunyai pembagian arteri yang sama, yaitu superior berasal dari diafragma inferior, kemudian arteri yang medial dia langsung dari aorta, dan arteri inferior adrenal inferior berasal dari arteri renalis. Kemudian yang di sebelah kiri ini menunjukkan vaskularisasi untuk vena dari adrenal. Slide. Nah, ini adalah pembagian 3 pola distribusi perdarahan. Jadi ketika adrenal itu kita bagi, dia bisa kita lihat ada kapsulnya, ada korteks, ada medula. Di korteks terbagi lagi menjadi zona glomerulosa, zona fasciculata, dan zona reticularis dengan karakteristik sel-sel yang berbeda-beda. Dan saat ada pembuluh darah di kapsula, dia secara umum hanya mengalirkan darah ke kapsula saja, tapi kemudian ada pembuluh darah yang membentuk anyaman sinusoid di zona glomerulosa, dan juga ada yang langsung menuju zona fasciculata. Dan di gambar yang kecil di bagian reticularis, di sana kita bisa lihat ada ilustrasi yang dimaksud dengan terminal simpatetik preganglionik yang nanti berperan dalam sekresi adrenalin dan noradrenalin. Nah, ini adalah ilustrasi untuk inervasi persarafan dari kelenjar adrenal yang dia berasal dari vertebra thoracalis dan lumbalis, kemudian nanti masuk mulai dari kapsula dan menembus ke adrenal ke medula langsung. Nah, ini ilustrasi asal dari vaskularisasi inervasi dari kelenjar adrenal mulai dari torakal 5 sampai torakal 8 nanti bersatu di ganglion celiaca. Kemudian ada yang ke kapsula renalis ke korteks adrenal, di situ ke pembuluh darah, pengaturan pembuluh darah. Kemudian ada yang langsung menuju ke sel-sel di medula. Untuk embriologi, perkembangan dari adrenal dimulai pada minggu ketiga atau keempat fetus, yang diawali dengan pembentukan dari epitel kolomik kolumner, dan kemudian terjadi migrasi sehingga membentuk suatu jembatan adrenogonadal. Porsi dari bagian sefalik ini akan menjadi korteks dari adrenal, bagian kaudal akan menjadi gonad atau testis. Kemudian pada pekan ke-8 dan ke-10 mulai terjadi diferensiasi di mana terbentuk vaskularisasi dan inervasi dari adrenal di fetus. Kemudian pembentukan zona ini akan terjadi involusi mulai dari 1 tahun pertama anak lahir. Zona definitif atau dewasa nanti akan terbentuk di korteks adrenal menjadi glomerulosa dan fasciculata. Maksud saya bukan dewasa, tapi setelah zona fetus itu akan terbentuk zona definitif.
kemudian berkembang sel-sel kromafin pada medula adrenalis. Barulah pada usia 8 atau 6 tahun, zona retikularis akan melebar mencapai bentuk dewasanya. Nah, ini adalah ilustrasi embriologi dari perkembangan kelenjar adrenal, di mana di sini bisa terlihat eh, calon kelenjar adrenal itu sudah ada di posisinya dari awal perkembangan embriologi, sementara gonadal ridge-nya itu berkembang dari mesonefros yang berasal lebih di bawah daripada kelenjar adrenal. Kemudian nanti akan terjadi penurunan dari gonadal ridge membentuk testis pada laki-laki, kemudian ginjal akan naik ke atas sampai akhirnya bertemu dengan kelenjar adrenal seperti yang kita temui pada populasi dewasa. Slide. Pada usia 8 minggu terjadi pembentukan ginjal, kemudian bergabung dengan adrenal pada posisinya, dan ketika terjadi agenesis dari renal, maka kelenjar adrenal akan tetap pada posisinya, yaitu kira-kira setinggi poste ke-11-12 tadi. Kemudian bentuknya yang berbeda, dia tidak akan berbentuk triangular ataupun crescenteric, tapi bentuknya lebih membulat. Kemudian sisa dari adrenal itu ditemukan pada 1% populasi dewasa, dan ditemukan pada 7,5-15% bayi baru lahir ternyata berhubungan dengan gonad atau testis. Kemudian adanya hiperplasia adrenal kongenital ini seringkali ditemukan sebagai suatu massa testis. Dan kita perlu juga mengetahui adanya terjadi hipertrofi kompensatorik pada kelenjar-kelenjar adrenal yang ektopik yang bisa ditemukan sebagai suatu massa yang sebenarnya dia berasal dari kelenjar ektopik dari adrenal. Ini adalah zona-zonanya, bisa kita lihat ya slide. Korteks itu menyusun 90% massa adrenal, di mana yang terbanyak merupakan zona fasciculata yaitu 80%. Kemudian karakteristik histologis dari sel-sel yang dari glomerulosa, biasanya dia rasio antara inti dan sitoplasmiknya lebih tinggi. Kemudian aldosteron, hormon yang penting yang diproduksi oleh glomerulosa, itu diproduksi di retikulum endoplasma dan mitokondria. Zona fasciculata ini tampak seperti clear cell karena mengandung banyak lemak, sementara retikularis ditandai oleh sel-sel yang lebih kecil. Bagian medula dari adrenal ini melingkupi mencakup 10% dari massa adrenal, ditandai oleh sel-sel epiteloid dan berukuran besar. Kemudian sel-sel kromafin ini sebenarnya adalah suatu neuron postganglionid tanpa adanya akson dan dendrit yang berperan dalam produksi epinefrin dan norepinefrin. Ya. Kemudian bagian radiologi yang dibahas di Campbell, yang pertama disinggung tentang CT scan. Ini berperan dapat menunjukkan adrenal dengan lebih jelas karena adanya jaringan adiposa di perinefrik sehingga membantu penampakan dari adrenal itu. Namun dia tidak bisa menunjukkan fungsi dari adrenal. Densitas atau kepadatan yang normal dari kelenjar adrenal temukan kurang atau sama dengan 10 HU. Kemudian untuk angiografi ini bisa dilakukan inferior vena cavografi apabila informasi dari CT atau MRI dan USG tidak banyak membantu dan kita ingin mengetahui penyebaran misalnya tumor dari vaskularisasi dari adrenal. Untuk pemeriksaan MRI ini sedikit lebih inferior daripada CT. Pada penampakan MRI T1 ini cenderung kurang intens, adrenal kurang intens dibandingkan hepar dan korteks renal, sehingga kita bisa membedakan mana yang adrenal. Kemudian untuk T2 adrenal sulit dibedakan dengan jaringan lemak. Untuk USG adrenal akan tampak sebagai struktur hipoekoik. Ini berperan jika kita ingin menentukan suatu massa itu solid atau kistik. Sebagai kesimpulan pada Campbell reading ini, yang pertama,
secara embriologi, perkembangan adrenal berbeda dengan, ginjal. Kemudian korteks adrenal terdiri dari 3 zona penting yaitu glomerulosa, fasciculata, dan reticularis. Kemudian bagian medula adrenal menerima input dari simpatetik preganglionik. Kemudian suplai dari arteri, adrenalis berasal dari cabang arteri phrenicus inferior, aorta, dan juga arteri renalis. Kemudian drainase vena yang memasuki, vena cava inferior, dari sisi kanan, dan juga, ven ven apa, vena ginjal kiri, pada adrenal kiri. Terima kasih dokter untuk kesempatannya, mohon asupan. Assalamualaikum warahmatullahi